Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Ratnasari. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Teknik Presentasi. Hakikat dan tujuan presentasi. Presentasi dapat didefinisikan sebagai komunikasi langsung antara penyaji dengan sekelompok pendengar dalam situasi teknis, saintifik, atau profesional untuk satu tujuan tertentu dengan menggunakan teknik sajian dan media yang terencana. Presentasi pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan menyampaikan, memperkenalkan, menuntun, meyakinkan, atau mengkomunikasikan sesuatu kepada orang lain. Tujuan presentasi adalah menyampaikan dan mengomunikasikan ide atau gagasan perusahaan yang dirancang. Presentasi juga dimaksudkan untuk mengetahui dan memberikan evaluasi terhadap kemampuan dalam menguasai ide atau gagasan yang telah dituangkan dalam rancangan usaha yang telah disusun. Unsur-unsur presentasi. Yang pertama, presenter. Presenter orang yang menyampaikan sesuatu yang akan dikomunikasikan kepada pihak lain atau audiensi secara langsung. Yang kedua, materi. Materi adalah bahan yang akan dikomunikasikan kepada audiensi. Dan yang ketiga adalah media. Media adalah sarana yang digunakan untuk mengemas materi sehingga menarik audiensi serta peralatan yang akan digunakan untuk menyampaikan materi. Syarat media yang efektif digunakan adalah mudah, murah, praktis, aman, sesuai bahan dengan metode penyajian, sesuai media dengan karakteristik peserta, tepat, dan tersedia. Dan yang keempat adalah audiensi, yaitu pihak yang menerima sesuatu yang akan dikomunikasikan. Berhasil tidaknya suatu presentasi dapat dilihat dari reaksi yang ditunjukkan oleh audiensi. Teknik presentasi. Yang pertama yaitu mempersiapkan presentasi. Yang pertama menentukan sasaran yang ingin dicapai, dan yang kedua menyusun kerangka presentasi. Teknik presentasi yang kedua yaitu mengenal audiensi. Yang pertama, suasana hati. Yang kedua, keterbukaan dan hubungan sosial. Teknik presentasi yang ketiga yaitu menentukan pendekatan presentasi. Yang pertama, sebelum melakukan presentasi, dan yang kedua, setelah sampai di lokasi presentasi. Pelaksanaan presentasi. Yang pertama yaitu penggunaan media audio visual. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, berdiri dan tetaplah audiensi. Dan yang kedua, jika melakukan aktivitas membalikan badan atau menulis atau menatap ke tempat lain, jangan melakukannya sambil berbicara. Yang selanjutnya, usahakan tidak membungkuk, bersandar, dan menggerakkan tangan atau lengan apabila tidak perlu. Dan yang terakhir, hindari gerakan-gerakan yang akan mengganggu perhatian audiensi. Tataplah mata audiensi satu persatu secara bergantian. Pelaksanaan presentasi selanjutnya yaitu penyajian informasi visual. Penyajian secara visual memberikan nilai lebih kepada presentasi melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, memperkuat komentar. Yang kedua, mempertahankan fokus perhatian audiensi dengan memberi variasi. Yang ketiga, membuat kata-kata mudah dimengerti. Yang terakhir, mengurangi jumlah kata yang harus diucapkan. Pelaksanaan presentasi selanjutnya yaitu penggunaan bahasa tubuh. Bahasa tubuh meliputi ekspresi wajah yang dapat menggambarkan perasaan, postur tubuh yang dapat menggambarkan kecenderungan sikap dan keadaan emosi, serta gerakan anggota tubuh yang dapat menggambarkan tekanan pada hal-hal yang ingin disampaikan. Perhatikan bahasa tubuh audiensi karena bahasa tubuh audiensi akan memberitahu sikap berkomunikasi kita lakukan efektif atau tidak. Penggunaan suara. Hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan suara saat presentasi yang perlu dipahami oleh presenter yang dikenal dengan papers diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, proyeksi. Yang kedua, artikulasi. Dan yang ketiga, lafal ucapan. Dan yang keempat, pengucapan. Dan yang kelima, pengulangan. Dan yang keenam, kecepatan.
Proyeksi berkaitan dengan kemampuan mengatur kekuatan suara agar terdengar jelas tanpa berteriak. Artikulasi menekankan pentingnya mengucapkan kata secara jelas dan tidak samar. Lafal ucapan mengharuskan presenter mengucapkan kata dengan benar, terutama kata asing, tanpa menggunakan logat daerah yang membingungkan. Pengucapan melibatkan penekanan pada kata atau suku kata penting serta penggunaan vokal panjang untuk menambah warna suara. Pengulangan digunakan untuk menekankan ide utama dengan variasi nada dan irama agar menarik perhatian audiens. Dan yang terakhir, kecepatan harus dijaga agar tidak terlalu cepat maupun lambat. Idealnya sekitar 110 kata per menit sambil menghindari suara pengisi seperti dan menggantinya dengan jeda yang tepat. Kesimpulannya yaitu, bagi seorang wirausahawan, penguasaan teknik presentasi merupakan keterampilan yang sangat penting karena berperan besar dalam menyampaikan ide, menjelaskan rencana usaha, meyakinkan investor, serta menjalin komunikasi yang efektif dengan pelanggan dan mitra bisnis. Teknik presentasi yang baik mencerminkan kepercayaan diri, penguasaan materi, dan kemampuan berkomunikasi secara persuasif. Dengan menggunakan proyeksi suara yang tepat, artikulasi yang jelas, lafal yang benar, serta pengaturan kecepatan dan penekanan kata, seorang wirausahawan dapat membangun citra profesional, memperkuat pesan yang disampaikan, dan meningkatkan peluang keberhasilan usahanya. Presentasi yang efektif bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi alat komunikasi, membangun relasi, dan mengembangkan usaha. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.